Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi untuk Anda semuanya. Beberapa hari terakhir terdengar kabar bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dalam hal ini adalah keamanan cyber yang ada di negara Indonesia ini. Ada seorang hacker yang ternyata bisa meretas sebuah data-data rahasia milik negara, bahkan milik Presiden Joko Widodo. Hacker tersebut bernama Bjorka. Lantas seperti apa sebenarnya? Apakah memang ketahanan cyber atau keamanan cyber yang ada di Indonesia ini begitu lemah sehingga bisa diretas oleh salah satu orang hacker yang ternyata hacker tersebut adalah orang yang memang konon katanya ada di Indonesia. Apakah ini memang benar? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Selama beberapa bulan belakangan, terdapat beberapa peristiwa heboh yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tentu yang pasti Anda ketahui adalah pesulap merah versus Gus Samsudin, kemudian peristiwa Sambo, dan yang terakhir sekarang yang sedang jadi perbincangan yaitu ada seorang hacker yang bernama Bjorka. Di mana hacker tersebut ternyata kasusnya lebih terkenal daripada Pak Sambo, kemudian dari kasus antara perseteruan pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah, sekarang kita fokus kepada peristiwa yang disebut dengan Bjorka. Sebenarnya Bjorka itu siapa sih? Nah, beberapa kabar menyebutkan bahwa Bjorka ini adalah seorang hacker, yang mana Bjorka itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah hacker yang memang bergabung di negara Polandia, tepatnya di Warsawa, di ibu kotanya. Ada yang menyebutkan bahwa Bjorka ini ternyata seorang pemuda yang dari Cirebon, Jawa Barat. Itu menurut laporan-laporan yang memang sekarang tengah beredar di masyarakat. Jadi Bjorka itu sebenarnya adalah seorang hacker yang mana hacker tersebut ternyata ada di Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah orang Indonesia yang tinggal di Polandia. Nah, apakah ini benar? Kok seolah-olah kucing-kucingan gitu ya? Nah, ternyata pertanyaan besarnya adalah kenapa kok seorang hacker yang bernama Bjorka itu bisa meretas keamanan cyber yang ada di Indonesia, bahkan bisa meretas surat-surat kepresidenan RI dari Badan Intelijen Nasional. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi hacker tersebut ya kerjanya kan biasanya adalah meretas komputer-komputer dengan bisa memasuki blog-blog atau website, kemudian dengan kode-kode tertentu, dengan keahlian-keahlian tertentu, dengan aplikasi-aplikasi tertentu, maka hacker tersebut bisa mencuri atau meretas data-data pribadi secara tidak sah, secara komputasi. Tentunya ini kalau dibiarkan akan terus berlarut dan dikhawatirkan masyarakat yang ada di Indonesia itu kecolongan data pribadinya. Karena biar bagaimanapun kejahatan cyber itu sekarang tengah menjadi sorotan ya. Semua orang saat ini seluruh dunia hampir memiliki jejak digital. Jadi bayangkan saja kalau Anda dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian data Anda bocor, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Jadi dalam hal ini, kejahatan di dunia maya atau cybercrime itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Artinya kita harus bahu-membahu bagaimana caranya agar data kita dilindungi dalam hal ini oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin adalah Kominfo. Bagaimana Kominfo itu bisa melindungi warganya, bisa membuat kenyamanan warganya dalam berselancar di dunia maya. Karena biar bagaimanapun di tahun sekarang, di abad ke-21 yang katanya era 4.0, semua orang pasti memiliki gadget, semua orang pasti memiliki jejak digital. Nah, kita kembali kepada seorang hacker yang bernama Bjorka itu. Menurut data,
Bjorka itu adalah seorang hacker yang telah bisa meretas ya, yang bisa meretas beberapa data-data penting seperti data-data IndiHome yang dibocorkan, kemudian ada data KPU, ada juga nomor NIK yang bisa dibocorkan. Bahkan yang terakhir menurut data adalah Bjorka ini bisa meretas, telah meretas dan melihat beberapa surat-surat penting dari Bapak Jokowi dari periode 2019 hingga tahun 2021, di mana hal tersebut diterima oleh Badan Intelijen Negara. Nah, ini tentunya pertanyaan besarnya adalah apakah keamanan yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah keamanan cybernya sedang tidak baik-baik saja atau buruk. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Jadi ya ayolah pemerintah itu jangan ketika ya saya juga tidak tahu bagaimana mekanisme rekrutmen kementerian yang ada di Indonesia. Ini hanya asumsi orang kecil saja seperti saya. Jadi barangkali Indonesia itu perlu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, kemudian jangan lagi disangkut pautan dengan kepentingan politik. Kalau ingin merekrut seorang yang ahli dalam bidangnya, katakanlah menteri atau apapun itu, jadi biar tidak kejadian seperti ini. Dan sampai sekarang Bjorka itu masih timbul pertanyaan, masih abu-abu, masih belum bisa terjawab apakah memang benar Bjorka itu ada di Indonesia. Ya katanya sih Bjorka itu sudah bisa teridentifikasi ya menurut Menko Polhukam. Katanya dia adalah seorang anak bocah yang ada di Cirebon, kemudian sekarang sudah tertangkap, tetapi pada kenyataannya anak tersebut tidak mengaku bahwa dia adalah Bjorka, dan akun sosial media dari pemilik yang bernama Bjorka itu ternyata tertawa bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini salah tangkap. Jadi apakah sebenarnya Bjorka itu memang ada di sekitar kita atau memang Bjorka itu hanya settingan? Atau mungkin Bjorka itu memang benar-benar ada orangnya dan sudah tahu seluk-beluk Indonesia? Ya who knows, nobody know about that ya. Jadi tidak ada orang yang tahu selain Bjorka itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada sistem keamanan cyber yang ada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bahwa ada seorang bocah ya, SMP kalau tidak salah, asal Indonesia, yang mana bocah tersebut konon bisa meretas situs NASA. Jadi bocah itu bisa meretas situs NASA, sekelas NASA bisa diretas oleh orang yang ada di Indonesia, bocah itu. Nah, malulah dengan hal tersebut. Jadi diharapkan dalam kejadian ini kita bisa mengambil hikmah bahwa orang-orang yang berkompeten yang ada di kalangan atas itu ya seharusnya bisa belajar dari kejadian bocah yang bisa meretas situs NASA itu. Artinya memang benar-benar berkompeten di bidangnya, bukan rekrutmen yang didasari oleh kepentingan politik belaka. Maka sudah sepantasnya dan sudah seyogyanya pemerintah Indonesia mungkin barangkali bisa mengambil atau merekrut orang-orang yang memang benar-benar berkompeten dalam bidang yang mereka ahli. Ya kita tahu sendiri cybercrime sekarang itu sangat mengkhawatirkan ya. Semua orang sekarang bisa saja data-data kita diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian disebarluaskan. Sekelas Pak Jokowi saja itu bisa diretas, apalagi orang-orang rakyat kecil seperti saya, seperti Anda barangkali. Jadi melihat kejadian ini mungkin akan terus berkembang ini. Siapa sebenarnya sosok Bjorka itu? Dan kenapa, pertanyaannya lagi adalah kenapa pemerintah Indonesia bisa salah dalam mengidentifikasi bocah yang ada di Cirebon itu. Ya apakah benar dia pelakunya, ya tidak tahu, kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya, bagaimana perkembangan kasusnya. Tetapi belajar dari hal ini kok seolah-olah Indonesia dengan Bjorka ini main petak umpet ya. Kamu salah nangkap saya. Kamu nggak bisa nangkap saya gitu kan. Jadi main kucing-kucingan gitu. Jadi apa ya istilahnya, kok bisa gitu kejadian ini bisa terjadi di tahun 2022 yang mana sekarang sudah 4.0, sudah 5G, kok nanti akan memasuki 5.0 dan seterusnya. Kok bisa ini terjadi? Jadi ya marilah keamanan yang berhubungan dengan dunia cyber itu memang betul-betul diperhatikan. Jangan lagi memperhatikan hal-hal yang berbau politik. Ya bolehlah kita memperhatikan bentar lagi tahun politik, tapi jauh di balik itu semua ada keamanan yang memang betul-betul diperhatikan, yaitu keamanan cyber kita. Ingat, biar bagaimanapun
kita punya jejak digital dan jejak itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biar bagaimanapun hacker itu akan menggunakan segala cara untuk menembus, untuk meretas hal-hal yang dianggapnya memang bisa diretas. Jadi ya barangkali sistem keamanan cyber di Indonesia memang lemah. Karena mengingat kejadian ini barangkali memang keamanan yang ada di Indonesia itu mudah diretas. Ya tentu ini hanya asumsi saya pribadi saja ya, siapa saya orang kecil. Tetapi kalau melihat dari kejadian ini dan fenomena ini, ya wajib kita waspada. Artinya jangan lagi kita terlalu sembrono untuk bermain media sosial, kemudian kita passwordnya juga ditingkatkan. Ya apapun yang bisa meningkatkan keamanan cyber kita lakukan dari hari sekarang. Siapa tahu suatu saat, suatu ketika kita juga bisa kena hacker oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin di dunia luar banyak juga orang-orang yang memang satu profesi dengan Bjorka, atau memang Bjorka itu banyak yang berkeliaran di Indonesia tetapi kita tidak mengetahuinya. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaannya, lalu siapakah Bjorka itu? Ya tidak bisa saya jawab sekarang karena memang seolah-olah pemerintah bermain kucing-kucingan dengan sosok yang nama Bjorka ini. Katanya tangkap saya kalau bisa, kemudian dia bisa melakukan apa saja dengan keahliannya. Dan mungkin poin positifnya adalah jikapun Bjorka itu adalah ternyata nanti kemudian diketahui adalah orang Indonesia, berarti dia memang orang yang punya intelektualitas yang tinggi dalam bidang IT. Sehingga ini sangat disayangkan untuk tidak dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Barangkali dia bisa dijadikan tim ahli atau tim khusus yang bisa mengamankan data-data pribadi atau data-data kenegaraan yang bersifat cyber. Biar bagaimanapun kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini terjadi, mari kita lebih bertanggung jawab lagi untuk mengamankan akun-akun yang memang akun-akun tersebut menyangkut identitas pribadi kita dan kepentingan kita. Jangan lagi kita membuat jejak digital yang tidak bertanggung jawab, jejak digital yang memang membuat kita rugi atau membuat masyarakat itu dirugikan. Hati-hati dalam bermain sosmed, hati-hati dalam membuat jejak digital Anda. Karena siapapun bisa meretas kita dan mungkin suatu saat akan ada Bjorka yang lebih canggih daripada Bjorka yang sekarang ini. Jadi untuk pemerintah terkait, untuk pemerintah mari lebih berhati-hati lagi dan lebih menjaga keamanan cyber data atau cybercrime atau data-data pribadi yang bersifat digital itu untuk melindungi rakyatnya agar rakyatnya itu menjadi aman, tenang, tentram dalam melakukan aktivitas digital. Kemudian mari barangkali dari kejadian ini bisa mengambil hikmah pemerintah terkait agar orang-orang yang ada di istana atau dalam hal ini orang-orang yang besar itu tidak lagi dikaitkan dengan kepentingan politik, tetapi lebih kepada orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Ya, jadi malulah kita dengan kejadian dulu ada seorang anak SMP yang bisa meretas situs NASA itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi biar kedepannya kita lebih berhati-hati lagi, dan memang Indonesia adalah negara yang sangat-sangat besar. Jadi dari hal itu seharusnya orang-orang yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang besar juga yang memiliki bidang serta kompetensi sesuai dengan bidangnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Video ini hanyalah sebuah video tanggapan sekaligus komentar dari kejadian yang beberapa hari ini sedang viral atau trending topik, yaitu tentang hacker yang bernama Bjorka. Hati-hati dalam bermain sosial media, hati-hati dalam meninggalkan jejak digital kita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada kita semua agar kita menjadi lebih baik lagi. Kalau ada komentar silakan kita berdiskusi di kolom komentar agar diskusinya menjadi ramai. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.